Teori produksi jangka panjang, dua input variabel. Pengertian, dalam jangka panjang perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Konsep dan elemen kunci dalam teori produksi jangka panjang. 1. Hukum hasil tetap menurun. Hukum ini menyatakan bahwa pada suatu titik penambahan suatu unit input variabel akan menghasilkan tingkat tambahan output yang semakin berkurang. 2. Skala produksi. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memilih skala produksi yang berbeda, yaitu skala kecil, menengah, atau besar. Yang ketiga, biaya jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, semua biaya dianggap variabel karena perusahaan dapat mengubah suatu faktor produksi. 4. Efisiensi skala. Efisiensi skala terjadi ketika perusahaan meningkatkan produksinya dan rata-rata biayanya per unit output menurun. Yang kelima, keseimbangan panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk memasuki atau meninggalkan industri, membangun atau merombak fasilitas produksi, dan menyelesaikan jumlah output. Dan yang terakhir, inovasi dan teknologi. Perusahaan dapat mengadopsi inovasi dan teknologi baru dalam jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Karakteristik produksi jangka panjang. Karakteristik produksi jangka panjang adalah bahwa semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Produsen dapat mengubah kombinasi penggunaan modal dan tenaga kerja untuk mencapai hasil tertentu. Kita bisa menggunakan alat analisis yang hampir sama dengan yang dipergunakan dalam teori perilaku konsumen. Kurva isokuan. Kurva isokuan adalah alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang menghasilkan jumlah output yang sama. Kurva isokuan memiliki artian jika semua faktor produksi yang digunakan secara efektif bisa menghasilkan output yang maksimal. Contoh faktor produksinya adalah modal, tenaga kerja, bahan pembuatan, dan lain sebagainya. Karakteristik isokuan curve. 1. Memiliki slope atau kemiringan yang negatif. 2. Cembung ke arah ordinat. 3. Semakin ke kanan semakin banyak output yang dihasilkan. 4. Sesama isokuan curve tidak saling berpotongan. Cara menghitung isokuan curve. MRTS LK sama dengan min delta K dibagi min delta L sama dengan anggota parlemen L dibagi anggota parlemen K, di mana K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja. Anggota parlemen sama dengan produk marginal dan setiap masukan. Delta K dibagi delta S sama dengan jumlah modal yang dapat dikurangi. Contoh soal, seorang produsen ingin memproduksi produk dalam jumlah tertentu. Untuk memproduksi barang tersebut, dia menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Tujuan untuk menghasilkan 2000 unit barang tersebut digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jawab, jika dibuat dalam bentuk kurva, maka bisa dibentuk seperti gambar yang ada di bawah ini. Dalam memproduksi barang 2000 unit, terlihat ada beberapa kombinasi yang bisa digunakan. Kombinasi pertama adalah 2 tenaga kerja, 14 modal. Kombinasi kedua, 4 tenaga kerja dan 8 modal. Kombinasi ketiga, 8 tenaga kerja dan 2 modal. Sementara kombinasi yang keempat digunakan 14 tenaga kerja dengan 2 modal.